Salam saudara-saudara yang bergabung dari live streaming, baik saudara yang ada di daerah di seluruh Indonesia, juga saudara-saudara. Thank you for our brother and sister wherever you are. Haleluya, God bless you. Saudara, hari ini topik firman Tuhan bagi kita untuk bulan Agustus ini adalah quality time dengan Tuhan. Sama-sama katakan. Yes, firman Tuhan berkata, saudaraku, menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus, hidup di dunia ini seperti apa yang terjadi pada zaman Nuh. Dan minggu lalu kita sudah mendengar dan sudah belajar supaya kita tidak menjadi seperti orang-orang sejaman Nuh. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana saudaraku meneladani hidup Nuh. Katakan amin. Meski semua rusak, meski saudaraku zaman kasar, meski dosa saudaraku bergelimangan, tapi Nuh bisa saudaraku melewati zaman itu dengan tidak terkontaminasi. Alkitab berkata Nuh itu bisa hidup benar, hidup dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Tuhan mau kita menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang menyala, saudara, itu Tuhan. Ya, saudaraku, tidak redup secara rohani. Ada amin. Kita bisa, saudara. Ya, kan apa kita memiliki roh Tuhan, saudaraku. Mari kita melihat lagu rahasia hidup Nuh, Kejadian 6 ayat yang ke-9. Oke. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Haleluya. Ya, tidak bercacat celah, saudara. Dan ini saudara yang perlu kita teladani. Di mana rahasia hidup Nuh? Mengapa dia bisa hidup benar? Mengapa dia, saudaraku, tidak bercacat celah seperti orang-orang sejamannya? Ada satu, saudaraku, kalimat yang terakhir, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Yang namanya bergaul, take and give. Ya, ada dialog, ada hubungan timbal balik. Katakan amin. Nah, saudara, dikatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Wow, saudara, kalau kita bergaul dengan orang-orang penting aja sudah keren lah, saudara. Dengar, kalau lah bergaul dengan Tuhan itu membosankan, pasti Nuh tidak bisa bertahan sampai ratusan tahun. Kenapa Nuh bisa akrab, intim, enak bergaul? Karena ada sesuatu yang luar biasa ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saudara, dunia ini bisa memberikan saudara kenikmatan-kenikmatan. Misalnya kenikmatan bonus, kenikmatan saudara gaji, kenikmatan jabatan dengan baik-baik. Nikmat, nikmat. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan yang bisa diberikan oleh Tuhan semesta alam, Bapa kita sang pencipta semesta. Apa sih yang tidak ada pada Tuhan? Apa sih kerinduanmu yang tidak ada pada Tuhan? Nanti tidak ada. Ya, mau saudara? Are you ready? Are you happy? Haleluya. Oke, kita lanjut. Kalau saudara punya persekutuan yang intim dengan Tuhan dengan baik-baik, itu tidak akan pernah membuat hidup saudara tetap sama. Yes, ada sesuatu yang luar biasa selalu terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. No matter what, tidak peduli dari mana latar belakangmu, semuanya bisa berubah. Semuanya bisa berubah. Ketika semua manusia dihukum, Nuh diselamatkan. Nuh dilindungi Tuhan. Kalau sekarang, ketika semuanya tidak mungkin, Tuhan akan membuat engkau mungkin. Ya, ketika semuanya sukar mustahil, Tuhan akan tunjukkan pembelaannya dalam hidupmu. Mari kita baca surat Yohanes 4:23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yes. Hello everybody, can you hear me? Oke, dengar baik-baik. Tujuan kita ada bukan untuk diri kita. Kita diciptakan untuk Sang Pencipta. Dan Tuhan Yesus berkata, saudaraku, ya, Tuhan datang untuk mendapatkan penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang Tuhan lebih mau hidup kita ini menjadi penyembah. Karena Mazmur 147 dikatakan, megahkan Tuhan, puji Tuhan. Dia akan memberkati engkau, memberkati hidupmu, memberkati anak-anakmu, memberkati berkat-berkat, memberkati seluruh hidupmu. Kadang-kadang anak Tuhan salah kaprah, tujuannya supaya diberkati. Pada faktanya nggak kunjung-kunjung juga terpuaskan berkatnya. Kenapa? Karena bukan itu tujuan Tuhan. Tuhan bilang saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Kapan itu? Karena Yesus sudah datang untuk memberikan nyawanya menggantikan kita. Setelah diberikan nyawanya, akan mendapatkan penyembah-penyembah yang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau kita melihat
lihat di Alkitab, orang-orang penyembah selalu mengalami mujizat. Daud itu adalah seorang yang sangat banyak musuhnya, banyak pergumulan hidup, banyak rintangan, banyak tantangan. Tapi hidupnya, ketika dia sudah menerima panggilan Tuhan, memang dia komitmen menjadi penyembah. Dan dia puas sampai pada hari tuanya, sangat dipuaskan Tuhan. Seorang raja yang tidak pernah dijajah. Ya, itu Raja Daud. Saudara, Raja Daud itu adalah penulis kebanyakan kitab Mazmur yang merupakan pujian penyembah. Siapa lagi? Tembok Jericho. Bangsa Israel ketika menghadapi tembok yang ruwet betul, uang gak ada, pekerjaan mentok, PHK terjadi, jualan runtuh, bangkrut, tidak ada kejelasan masa depan. Apa yang dilakukan orang Israel pada saat itu? Nangis-nangis, keribut, gundah gulana? No, mereka mau disuruh Tuhan naikkan puji-pujian, naikkan puji-pujian, bunyikan trompet memuji, bunyikan tiup sangkakala, naikkan pujian setiap hari satu kali keliling. Padahal yang mereka hadapi adalah orang Jericho dengan senjata tercanggih pada saat itu, penjajah Israel yang tiap waktu bisa makan mereka, bisa hantam mereka. Tapi mereka menggantinya dengan puji-pujian. Mereka terus besarkan nama Tuhan, mereka besarkan nama Tuhan. Pada hari ke-7 Tuhan bilang, bersorak. Saya lihat, saudara tahu nggak soraknya itu apa? Soraknya itu tidak, aduh, banyak kali masalahku. Ya. Soraknya itu, Tuhan besar, how great is our God. Tuhan kita dahsyat, Allah Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Allah Tuhan Gembala kita. Dan Tuhan pada waktu itu, saudaraku, ya, terjadi kemenangan. Tembok Jericho runtuh. Ada amin. Kita pasti menghadapi ini masa-masa yang suka, di mana banyak tembok-tembok Jericho. Tiap hari saudara hadapi. Jangan saudara menjadi ahli yang bersungut-sungut, ahli mengeluh, ahli beban berat, ahli penuh dengan pergumulan, tidak pernah senyum. Kalau didatangi yang penting cerita dari awal sampai akhir masalah. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan bilang, aku mati, aku datang untuk mendapatkan penyembah sejati. Yang Tuhan tidak pernah keluar dari firman. Mazmur 147 ayat 12 sampai 14. Mari kita baca sebentar. Tolong dibaca. Mazmur 147 12 14. Mazmur 147 ayat 12 sampai 13. 14. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Bukankah itu berkat yang luar biasa? Apa rahasianya? Puji Tuhan, megahkan Tuhan, sembah Tuhan, katakan amin. Amin. Tiap hari yang terutama dalam hidupmu, sembah Tuhan, megahkan nama Tuhan. Saudaraku, yang di situ dikatakan pintu gerbangmu dikunci, palang pintu gerbangmu dipegang Tuhan kuncinya. Artinya itu apa? Perlindungan yang sempurna. Tuhan adalah sumber perlindungan yang paling sempurna. Yakin saudara? Ya, tidak ada yang lebih menandingi paling aman dalam Tuhan. Perlindungan Tuhan adalah sumber keamanan yang sempurna. Ya, apalagi saudaraku, anak-anakmu di antaramu diberkati. Apalagi daerahmu pun dilawat Tuhan, pelayananmu pun dilawat Tuhan. Apalagi saudara, gandum terbaik diberikan kepada. Gandum terbaik itu bicara tentang Islammu, kantong tengah. Ya, kau tidak susah, saudara. Ya, engkau tidak selalu ruwet. Diberkati Tuhan, tenang-tenang, diberkati Tuhan. Dibuat berhasil apa yang kau kerjakan. Ada amin? Dibuka Tuhan pintu-pintu berkat bagimu. Katakan amin. Yes, saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Sadar ya? Saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dan masih nunduk-nunduk dan tidak ngomong, nanti dia suruh nyanyi di depan. Lihat nyanyi, yang baju hijau, baju coklat, dan apa nanti saya pergi langsung. Oke. Saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Sadar ya? Saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ini harus clear ya, harus clear. Bukan untuk beri hati terus, bukan. Kita lihat contohnya. Mari kita baca Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Intinya, terpuji nama Tuhan. Ini adalah pernyataan Ayub. Ketika semua diambil, ketika seluruh hidupnya, mau hartanya, anak-anaknya, seluruh keberadaannya, bahkan dia kena bisul yang mengerikan, dan dia tersisa, anaknya mati semua. Oke? Begitu sempurna hidup itu, begitu ngerilah tantangan itu. Dia stres? No. Dia ngamuk? Tidak. Dia malas ibadah? Tidak. Dia berhenti melayani? Tidak. Apa katanya? Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pergi, persis seperti saat ini segalanya hilang.
dalam semuanya itu terpujilah Tuhan. Dia sadar aku ini untuk memuji Tuhan. Artinya yang saya bilang adalah panggilan Tuhan bagi kita tidak tergantung, saudaraku, tidak tergantung oleh keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Tolong dengar Bapak. Panggilan saudara menjadi penyembah tidak tergantung kondisi-kondisi yang saudara hadapi. Ya, tidak tergantung. Satu hari istrinya si Ayub mulai mengejek si Ayub. Ya, berhentilah menyembah Tuhan yang kau sembah itu. Masa seperti ini kau menderita? Banyak kali masalah, anak mati semua, harta lenyap semua, segala sesuatu, bahkan kau seperti ini menderita. Sudahlah, kutukilah Tuhanmu itu. Dengar Bapak. Ini adalah jenis orang yang menurut situasi. Ketika semuanya beres, dia bisa semangat itu Tuhan. Padahal tujuannya Tuhan bagi kita. Kita menjadi penyembah tidak tergantung keadaan. Entah kau belum gajian, entah gajimu dipotong 60%, entah terancam PHK. Saudaraku, menjadi penyembah tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Itu tersendiri loh. Hidup untuk kemuliaan Tuhan itu tersendiri loh. Makanya Paulus dan Silas paham itu. Yang sudah ibu beritahukan beberapa minggu lalu. Paulus dan Silas sadar itu. Biar mereka ditangkap, sesudah disiksa, lalu dipenjarakan ke penjara bagian paling tengah. Lalu Kisah Rasul menuliskan apa? Lalu Paulus dan Silas malam-malam memuji Tuhan dan berdoa. Ini contoh. Ya, mereka tahu tujuannya ada itu tidak tergantung situasi-situasi. Ya. Mau situasi persis kata si Ayub. Ketika istrinya bilang, aduh kutukilah Tuhan itu, berhenti, jangan lagi ikut Tuhan. Apa kata Ayub? Hai perempuan gila. Kau kira kita hanya menerima yang baik-baik saja berpuji Tuhan? Selain yang baik, yang mengerikan pun kita harus tetap memuji Tuhan. Darah Yesus telah membuka tabir sehingga kita bisa penuh dengan keberanian menghadap tahta Allah. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Karena itu 1, 2 ya. Karena itu marilah kita takut-takut menghadap Allah. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, karena Ia yang menjanjikan setia. Ada amin. Ada amin. Jangan baik-baik. Gaya ini ada berapa poin? Yang pertama, mari penuh dengan keberanian menghadap tata Allah. Ya, tiap hari penuh dengan keberanian menghadap tata Allah. Bangun pagi, saudaraku, paling keren dari kalau saudara bilang, engkau Jehovah Rafa. Aku siapa dia? Kalau saudara jago, engkau yang baik, senang gak? Engkau adalah orang sukses, senang tidak? Aku siapa Tuhan? Ya, Tuhan itu terbaik di antara segala yang terbaik. Raja Daud selalu mengakui siapa dia. Engkau gunung batu, kota bentengku, matahariku, pengharapanku, junjunganku. Tidak heran Tuhan memberkati Daud dengan tidak terbatas. Laku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini. Hanya air mata, tanda sukacita mengalir hidupku. Tuhan senang ini kalau saudara nyanyikan itu dengan pintu sudah terbuka. Karena dikatakan, selain penuh keberanian, hati yang tulus ikhlas. Jangan ritual. Doa-doa saudara jangan ritual. Jangan aturan agama. Bukan rutinitas kosong dan hampa, bukan. Hati yang tulus, ikhlas, mencintai Tuhan, menyadari kebaikan Tuhan. Raja Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikan. Ya, berapa kali kau sakit ditolongnya? Berapa kali kau terancam tidak dapat pekerjaan, dikasih dia pekerjaan? Berapa kali kau hopeless ditolongnya? Ya, Pak Fiona harusnya sudah beradian dari belasan tahun lalu, tapi hidup saat ini sampai diberkati oleh Tuhan. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kalau selama ini kau bernyanyi kosong, hari ini firman Tuhan berkata, pintu antara engkau dengan Tuhan telah terbuka. Engkau sudah terhubung langsung dengan Tuhan. Tidak perlu munafik, tidak perlu kosong hampa. Engkau terhubung langsung dengan Tuhan. Oleh darah Yesus, kita sudah beroleh hak masuk tahta kudus Allah, karena pintu telah dibukakan. Makanya saudara, ketika Tuhan selesai, itu tirai pemisah dengan tahta Allah. Dokter koyak, saudaraku, di peristiwa penyaliban Tuhan, tidak ada yang memisahkan engkau lagi dengan Tuhan. Katakan amin. Tidak ada lagi pemisah antara engkau dengan Tuhan. Makanya tadi dikatakan, ayo penuh keberanian, datang dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Iman yang teguh. Pegang setiap janji Tuhan dengan yakin. Enggak terwujudnya Tuhan. Tuhan tahu waktu yang paling tepat. Amin. Apa itu waktu Tuhan nyanyi? Waktu Tuhan pasti
Ya, karena di sini dikatakan miliki keyakinan yang teguh. Teguh. Pegang teguh pengharapan. Apa yang kau harapkan? Pegang teguh. Di dalam Tuhan semua sudah tersedia. Semua sudah tersedia. Ini adalah sedikit dari untung-untung dan berkat-berkat yang bisa kita alami dari sekian banyak yang tidak terbatas yang bisa dialami oleh Nuh selama ratusan tahun. Itu sebabnya Nuh tidak pernah bosan bersekutu dengan Tuhan. Tidak pernah bosan bergaul intim dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, Marta, kau sibuk dengan banyak hal. Kau tidak tahu Maria ada di kakiku, ada di hadiratku. Dengan aku sudah mengambil yang terbaik. Sebelum engkau mengerjakan pekerjaan Tuhan, sebelum engkau melayani pekerjaan Tuhan, layani dulu pribadi Tuhan. Tujuan pertama kau dicipta adalah bukan melayani pekerjaan Tuhan, tapi melayani Tuhan. Menjadi apa? Penyembah yang sejati. Di minggu depan kita lanjutkan. Amin. Mari kita bangkit.